Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Dian Ekasari. Saat ini saya sedang menempuh PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan ketiga di Universitas Negeri Yogyakarta. Video pembelajaran ini saya ambil pada tanggal 30 November tahun 2020. Berikut ini adalah kartu ujian milik saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai anak-anak solihah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah, kabar ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Ada yang sakit nggak di sini? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Baik, Ustazah panggil dulu ya satu persatu. Hani Fadila. Ya, Ustazah. Oke, bagus. Alhamdulillah sudah berseragam ya. Zaida Zahwa. Hadir Ustazah. Oke, sip. Pakai seragam kan bawahnya? Pakai nih. Oke. Afrika, Syakira ada nih. Hadir Ustazah. Alhamdulillah anak-anak solihah di sini suara Ustazah apakah terdengar dengan jelas? Terdengar Ustazah. Alhamdulillah. Kemudian jaringan internetnya bagaimana di tempat kalian? Stabil nggak? Alhamdulillah stabil. Yang naik turun Ustazah. Ada yang cenut-cenut sinyalnya? Naik turun. Naik turun. Di sini Ustazah akan memberikan peraturan dulu kepada kalian di mana kalian itu harus menghidupkan kamera yang pertama, terus yang kedua aktif dalam bekerja atau dalam Zoom ini, terus yang ketiga kalian juga harus menghargai pendapat teman satu sama lainnya. Ya, ini jadi aturan kita. Yang belum hidupkan kamera, silakan hidupkan kameranya dulu. Nah, alhamdulillah ya. Yo, Jasmine, Keisha, kameranya silakan dihidupkan, Nak. Alhamdulillah. Wah, kan cantik-cantik. Ustazah rindu deh dengan kalian. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini, kita mulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, kita mau tanya, sebelumnya kita belajar tentang apa ya, Zahwa? Kalor. Tentang kalor, oke. Hani bisa menjelaskan kalor itu apa sih? Baik Ustazah, kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi energi kalor. Energi kalor yang disediakan makanan diukur dalam kilokalori. Contoh lain, saat kita memasak, kita menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air atau minyak atau masakan lainnya. Ustazah mau tanya. Kan waktu itu Afika pernah bantu Umi masak tuh. Terus? Kenapa pas bantu Umi masak? Terus Umi masak pakai centong dan kena apinya itu pancinya. Kenapa itu Ustazah? Yang lain ada yang bisa bantu menjawab? Zaida mungkin mau menjawab? Centongnya logam ya Ustazah ya? Afika centongnya logam bukan? Iya Ustazah, centongnya logam. Logam. Bagaimana tuh Zaida? Dikarenakan logam adalah konduktor panas yang baik, yang merambat lebih cepat. Iya benar, jadi dia kalornya bisa merambat ya? Betul, karena dia logam. Bagus pertanyaannya. Jadi kalor tadi itu ternyata bisa merambat ya. Padahal centong tadi kan tidak terkena api, tapi ketika ditaruh di sayur yang panas, centongnya juga ikutan panas. Ini adalah salah satu peristiwa perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Kemudian masih ingat waktu SD kalian pernah belajar tentang perpindahan kalor dong tentunya. Ada apa aja perpindahan kalor yang kalian ingat waktu SD? Ayo. Konduksi, radiasi, dan radiasi. Ada 3 proses perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi disebut ada konduksi, konveksi, dan radiasi.
Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai hari ini dengan tepuk-tepuk dulu. Kenapa harus tepuk-tepuk? Karena di sini di tangan kita itu ada syaraf yang banyak. Ya, kalau misalkan kita tepuk, itu akan mengaktifkan syaraf-syaraf yang ada di tangan kita. Yuk, siap ya? Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak solihah yang cantik-cantik, cerdas, Masya Allah, rajin sholat, pinter ngaji, hafalan Qur'annya banyak ya. Pasti orang tuanya bangga sama kalian. Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah siswa dan guru menyimak tayangan video tentang perpindahan kalor, siswa dapat membandingkan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang perpindahan kalor, siswa dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dengan tepat. Yang ketiga, nanti ada gambar ya, Ustazah kirimkan gambar. Siswa dapat mengaitkan peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat juga. Yang keempat, ada tayangan video. Nanti kalian bisa melakukan penyelidikan perpindahan kalor dengan tepat. Videonya akan Ustazah lampirkan di LKPD yang Ustazah kirim. Dan yang kelima, nanti kalian bisa menyimak demonstrasi yang Ustazah berikan dan kalian bisa membuat video vlog aktivitas benda-benda yang ada di rumah yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Sampai sini paham? Harapannya kalian itu nanti tidak hanya paham secara materi, akan tetapi kalian tahu bagaimana sih aplikasi perpindahan kalor ini dalam kehidupan. Capaian kognitif yang Ustazah harapkan dalam pembelajaran ini adalah kalian mampu mengerjakan soal-soal teori tentang perpindahan kalor. Kemudian psikomotoriknya, kalian bisa menyelidiki konsep perpindahan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari, dan afektifnya Ustazah akan nilai kalian dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan panas dalam kehidupan kita. Selanjutnya Ustazah akan kirimkan quizzes ya sebagai bentuk pretest kita, pengetahuan awal kalian. Ustazah pengen tahu sih seberapa jauh waktu SD kalian belajar tentang perpindahan kalor. Sudah Ustazah kirimkan link quizzesnya di grup WhatsApp. Silakan kalian klik. Nanti kalau Ustazah mulai, baru kalian mulai mengerjakan. Kita sama-sama mengerjakannya. Sampai sini paham anak-anak? Baik Ustazah. Pretest di awal pembelajaran ini, Ustazah akan tampilkan hasilnya. Wah, yang peringkat pertama siapa nih? Hani Fadila, yang kedua Fajra, yang ketiga Jaida Zahwa, dan seterusnya. Kalau kita lihat tadi, ini hasil pretest kalian. Kita akan belajar tentang perpindahan kalor pada hari ini. Tentu, manfaat pembelajaran kalor ini adalah agar kita itu mawas diri daripada benda-benda yang di sekitar kita yang diberikan panas. Misal nih, tadi ada panci, dikasihkan api, dia menjadi panas. Dan kita harus tahu bahwa itu akan naik suhunya. Dan kita nggak boleh megang langsung dengan kulit kita, tapi menggunakan alat yang lain. Manfaatan kalor ini ternyata banyak dimanfaatkan dalam bidang teknologi juga. Misalnya, apa dalam bidang teknologi ada namanya kompor surya ya. Kemudian kalau kalian buat kue, pakai apa tuh di rumah? Memanggangnya oven itu juga salah satu data perpindahan kalor. Selanjutnya pada rangkaian pembelajaran ini Ustazah akan berikan LKPD online yang Ustazah kirimkan di grup WhatsApp. Kemudian di sana nanti ada video yang bisa amati. Di akhir Ustazah akan beri penilaian lagi penugasan quizzes. Harapannya kalian tadi bisa mengerjakan dengan baik soal-soal tersebut. Karakter yang Ustazah nilai pada pembelajaran kali ini yaitu jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Baik anak-anak solihah, sekarang kalian bisa lihat gambar yang pertama ini. Ustazah akan berikan 3 gambar sebelum kalian mengerjakan LKPD. Ya. Baik, ini gambar yang pertama. Lihat di sini ada gambar apa aja nih gambarnya? Gambar sendok ya. Sendoknya bagaimana? Ada sendok apa aja? Sendok logam, sendok kayu, sendok plastik. Sendok plastik sama sendok kayu. Ya, ada sendok logam, sendok kayu, dan sendok plastik. Jadi ada mentega, ditempelkan manik-manik.
Kemudian kita berikan air panas di mangkok ini. Pertanyaan apa yang muncul di benak kalian saat melihat gambar ini? Kasih pertanyaan. Aku Zaida. Oke, Vina atau Zaida? Zaida dulu deh, baru nanti Vina. Yuk, Zaida. Kenapa mentega dan manik-manik di sendok yang terbuat dari bahan kayu lebih lama jatuhnya? Kenapa manik-manik yang terbuat di sendok kayu lebih lama jatuhnya? Oke, good. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ayo Vina. Mau bertanya apa? Jaga antara sendok 3 itu yang paling cepat panas itu yang mana ya? Good. Nah, ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan kita simpan dulu, nanti kalian akan jawab di LKPD online. Baik ya, lanjut. Gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini ada labu. Ya, labu ini dari botol kaca dikasih air, ditetesin warnanya jatuh sampai sini, kemudian dihidupkan api. Kira-kira nih pertanyaan apa yang bisa kalian berikan dari gambar ini? Afika, yuk coba Afika. Apakah air dan pewarna makanannya nanti nyatu saja kalau kena panas? Apakah air dan pewarna makanannya akan menyatu? Oke, pertanyaannya. Lanjut, ada mau pertanyaan lain lagi yang muncul? Ustazah, Ya, Afika. apakah botol kaca akan pecah jika dipanaskan? Oh iya juga, ini botol kaca Saat ya? dipanaskan. Pernah memanasin kaca nggak? Iya, jadi botol kaca kira-kira kalau dipanaskan dia akan pecah nggak ya? Nah, ini botol kacanya insya Allah yang khusus bisa dipanaskan, jadi insya Allah nggak akan pecah. Cukup, itu pertanyaan yang gambar yang kedua, nanti kalian bisa jawab juga di LKPD yang Ustazah berikan. Lanjut ya, gambar yang ketiga. Nah, ini ada gambar apa, Nah? Ada gambar krayon. Krayonnya berwarna-warni ya? Ya, ada Nah, yang terus gelap, krayon yang ini gelap dan cerah. mau ditaruh di siang hari yang panas. Kira-kira muncul pertanyaan apa menurut kalian? Hani ya, silakan Hani. Apakah warna krayon mempengaruhi cepat atau lambatnya meleleh ketika diberi panas? Oke, good Hani. Siapa lagi yang memberikan pertanyaan? Hari ini? Aura. Ya, silakan. Ustazah, kenapa krayon yang berwarna lebih terang akan lebih lama meleleh daripada yang krayon berwarna lebih gelap kalau dipanaskan? Oke, hampir sama ya pertanyaannya. Berarti kita lihat ketika dipanaskan apa yang terjadi dengan krayon-krayon ini. Nah, selanjutnya Ustazah akan kirimkan LKPD kepada kalian yang kalian kerjakan secara online. Nanti di LKPD itu ada video, kemudian ada hipotesis. Masih ingat ya hipotesis itu apa? Yaitu dugaan awal. Jadi pertanyaan dari teman-teman kita tadi itu kalian jawab di hipotesis. Nanti baru dibuktikannya melihat video yang ada di LKPD tersebut. Jadi kalian tonton videonya, barulah kalian bisa menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Ya, terus Ustazah juga akan kirimkan bahan ajar atau link yang bisa kalian akses untuk menambah wawasan kalian. Kalian juga bisa memanfaatkan untuk menjawabnya, searching di internet, kemudian apalagi baca buku cetak kalian, dan dari mana saja sumber yang bisa kalian dapatkan. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustazah. Tidak ya. Baik, kalau tidak, Ustazah akan kirimkan linknya melalui grup WhatsApp, kemudian kalian kerjakan. Setelah itu Ustazah nanti akan minta 3 orang untuk presentasi. Baik, Ustazah. Mungkin Ustazah. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Ustazah. Sudah, alhamdulillah. Masih ada yang belum? Ustazah mau minta dari kalian 3 orang untuk presentasi. Siapa ya? Ustazah pilih yang untuk presentasi hari ini. Coba Afikah deh. Afikah, siap presentasi? Insya Allah siap Ustazah. Baik, silakan Afikah. Jadi hipotesis Afika itu sebelum lihat video, mentega akan mencair lebih dulu.
Jadi buat pertanyaan yang pertama, bagaimana keadaan manik-manik pada sendok logam, sendok kayu, dan sendok plastik setelah dipanaskan? Pada manik-maniknya itu tidak terjadi perubahan, baik pada sendok logam, plastik, maupun yang kayu. Sekian, terima kasih. Oke, good. Kita beri plus buat Afika. Oke, barakallah Afika sudah presentasi. Selanjutnya, Ustazah minta yang kedua ini, siapa ya presentasi ya? Vina kali ya, mana Vina? Ada Vina? Oke, silakan Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesis saya saat melihat video di atas tentang konveksi inverter adalah campuran pewarna itu akan langsung menyebar dan membuat semua air menjadi warna ini. Air tersebut naik lalu memutar ke seluruh permukaan tempat tadi dan menyebabkan warna tersebut tercampur. Bagus. Ada pendapat lain yang mau ditanggapi dari Vina presentasi ini? Hani Ustazah, Oke, kenapa Hani? berarti Ustazah gerakan air saat dipanaskan itu memutar sehingga bisa menyatu warnanya ya? Nanti akan kita coba jawab setelah ini ya. Kita presentasi dulu, selesaikan bagian yang ketiga. Yang ketiga, Ustazah mau presentasi siapa ini? Aska ya, Aska hadir? Mana Aska? Hadir Ustazah. Ya, silakan Aska untuk mempresentasikan bagian yang ketiga ini. Sudah selesai ya? Sudah Ustazah. Yuk, silakan. Jadi hipotesis Aska sebelum lihat video itu warna akan meleleh bersamaan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena warna gelap lebih banyak menyerap kalor daripada warna. Ya, jadi tadi gimana? Hipotesisnya benar nggak setelah melihat video tadi? Terima kasih. Kita beri aplaus buat teman-teman kita yang sudah presentasi. Kalian hebat. Ya. Untuk yang lain, nanti kita ada gilirannya. Berani berbicara, dan ini terutama dalam pembelajaran. Kenapa? Karena buat melatih kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada benda ya, dipanaskan dengan api. Kemudian di sini ada partikel-partikel. Nah, saat suhunya naik, partikel benda ini bergeraknya lebih cepat dan kalor berpindah, tapi partikelnya itu tidak ikut berpindah. Bagaimana? Karena partikel satu itu akan membentur partikel yang lainnya, dia bertumpukan. Jadi ini menyentuh dengan itu menyentuh dengan ini dan seterusnya ya. Jadi nyambar, makanya dia akan berpindah, panasnya merambat. Partikelnya tidak ikut bergerak, sehingga partikel yang terkena benturan tadi itu akan bergetar makin cepat. Akibatnya suhunya makin tinggi. Jadi kalau kalian ditepuk, kalau kuat-kuat tepuk-tepuk makin lama makin apa rasanya? Makin panas ya? Panas. Ya, tepuk-tepuk kuat-kuat makin lama makin panas. Sama, ini juga ada partikel yang bergerak, karena dia gerakannya cepat, kena panas, dia akan berpindah. Panasnya merambat dari sini ke situ. Ini adalah salah satu peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Di mana konduksi itu kondisi kalor itu dapat dipandang sebagai akibat perpindahan energi kinetik dari satu partikel ke partikel yang lainnya. Begitu demikian seterusnya. Ustazah, Ya Zahwa? berarti jenis bahan itu mempengaruhi proses perambatan kalor ya Ustazah? Jenis bahan tadi mempengaruhi perambatan kalor. Bagaimana? Ada yang bisa buat Ustazah menjawab? Iya Ustazah, makanya ada yang dikatakan benda konduktor dan ada yang disebut isolator ya. Benda konduktor, benda isolator. Pernah dengar semuanya ya? Ada benda konduktor, ini ada timbal sampai ke sini perak, kemudian dia lihat kemampuan penghantar kalor. Kalau semakin ke kanan, ini penghantar kalornya semakin baik. Jadi dari timbal, baja, aluminium, yang paling baik menghantarkan kalor di sini adalah perak, kemudian tembaga, baru emas. Dan ada namanya isolator atau kemampuan menghantarkan kalornya yang buruk. Yang pertama itu ada air, kemudian ada ruang hampa juga. Nah, ya tadi kenapa ada sendok kayu, sendok plastik, dan sendok aluminium.
Ini adalah bagian yang kedua dijelaskan oleh Vina tadi, yaitu secara konveksi. Kalau Afika tadi lihat pewarnanya bergerak dari bawah ke atas Ustazah, terus muter ke kanan dan ke kiri, selanjutnya menyebar. Ya, betul. Jadi seperti ini gambarannya Afika. Lihat di sini ada aliran konveksi. Ya, di mana aliran konveksi ini kita panaskan di sini, kemudian dia akan memutar ke kanan dan ke kiri. Ya, di sini air itu merupakan konduktor yang buruk. Nah, namun ketika air di bagian bawah dipanaskan, ternyata air juga ikutan panas. Nah, berarti ada cara perpindahan panas yang lain selain konduksi. Oh ya, pernah dengar peristiwa angin darat dengan angin laut? Pernah. Ustazah. Angin darat terjadi pada waktu kapan? Malam. Angin darat itu terjadi pada malam hari. Kalau angin laut terjadi pada siang hari. Makanya nelayan itu berangkatnya pada malam-malam hari ya. Nelayan tradisional dia memanfaatkan angin. Jadi bergerak dari darat ke laut. Kalau angin laut berarti dari laut ke darat. Kenapa seperti itu? Karena ada perpindahan kalor juga secara konveksi. Di mana pada malam hari itu kan daratan lebih dingin ya dibandingkan lautan. Nah, jadi sifat daratan yang cepat menerima panas itu, dia bisa cepat menerima dingin juga. Kemudian kebalikannya, kalau di angin laut itu, pada saat suhunya di laut lebih dingin dibandingkan dengan suhu daratan. Bagaimana kalor dari matahari itu dapat sampai ke wajah kita? Kemudian bagaimana sih kalor itu dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer nih dari sini, kemudian ke bumi, dia berjuta-juta kilometer melalui ruang hampa. Kalau tadi kan konveksi zat cair ya atau zat gas. Kalau konduksi melalui zat padat. Nah, kalau radiasi dia tidak membutuhkan medium atau perantara untuk berpindah. Jadi dia melalui ruang hampa. Makanya sinar matahari di sini bisa sampai ke bumi. Itulah namanya perpindahan secara radiasi. Di sini coba kalian perhatikan ada apa nih ya? Panci berwarna hitam, panci berwarna putih, gelas berwarna hitam, nggak hitam ya, warna gelap maksudnya, berwarna gelap, kemudian ini gelas berwarna terang. Apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Coba kalian amati menggunakan indera mata, kemudian sampaikan apa yang bisa kalian deskripsikan, analisis dari gambar ini. Yuk. Zaidah Dia itu menghantarkan panas lebih baik dari yang warnanya cerah. Turun dulu, ya. Afika mau coba. Itu ada. Oke, Zaidah dulu, ya Zaidah. Jadi itu panci yang berwarna gelap lebih cepat mengeluarkan panas daripada panci yang berwarna terang. Sedangkan gelas yang berwarna gelap lebih cepat menyerap panas daripada gelas yang berwarna terang. Baik, ada pendapat lain? Ayo, yang mungkin berbeda dengan Ada wadah yang berukuran besar, yang berwarna gelap. Gimana sih? Ayo Afinza, kamu bisa. Afinza. Ya, tanda panahnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan benda berwarna terang? Lebih banyak. Berarti dia memancarkan ya, kan arahnya keluar. Ini berarti memancarkan. daripada Kalau yang panci. dipancarkan Lebih banyak dipancarkan daripada Ya, panci yang berwarna panci yang berwarna cerah. Berwarna good. Steve Afinza berani juga ya kira ngomong. Makin gelap benda yang terasa panas, ini kan ada arah panahnya keluar ya, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makanya tadi krayon yang kena panas dia akan cepat meleleh yang berwarna gelap. Kemudian kalau di sini makin gelap benda yang terasa dingin nih, makin gelap benda yang terasa dingin, dia akan makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Terus kalau pakai baju di siang hari enaknya pakai baju warna apa kalau gitu? Pakai baju yang berwarna terang. Berwarna terang. Tapi Zawa sukanya pakai baju yang warna itu gelap biar kelihatan lebih putih gitu. Oh gitu. Bukan karena supaya lebih terlihat kurus ya, Zawa?
Bukan. Ya udah kurus. Ada tekniknya ya, ternyata kalau kita mau terlihat lebih kurus itu menggunakan baju berwarna hitam, katanya seperti itu. Tapi kalau siang-siang sebaiknya tidak. Makanya baju sekolah kita kan rata-rata warnanya cerah, warna putih, warna biru, warna hijau. Supaya apa? Ketika kalian menggunakan seragam tersebut tidak merasakan panas yang luar biasa. Di sini Ustazah akan menampilkan video sebagai bentuk penguatan kalian tentang perbedaan color yang telah kita pelajari pada hari ini. Jika kalian perhatikan, di sini ada gelas kaca, kemudian diisi dengan air, kemudian dipanaskan. Lihat apa yang terjadi. Di sini ada huruf E ya. E ini melambangkan energi. Ya, energinya tadi dihasilkan dari color yang terdapat pada pemanasan air. Baik, kita sudah belajar tentang perpindahan color. Jadi anak-anak ustazah sekalian yang sholihah, sebagai hamba Allah, kita itu harusnya bersyukur karena diciptakan adanya panas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita pikirkan, coba ada sebuah benda, kemudian diberikan color, itu suhunya akan bertambah naik. Suhunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengikuti titah Tuhannya. Kalau Allah mengizinkan, suhunya naik. Kalau nggak mengizinkan, suhunya nggak akan naik. Lalu bagaimana kita sebagai manusia itu yang memiliki hati dan akal, tentunya kita juga harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi inilah salah satu yang harus kita syukuri dengan adanya penciptaan panas. Bayangkan kalau tidak ada panas di dunia ini, apa jadinya? Pak, kalau nyuci baju gak bakal kering-kering. Kalau nyuci baju gak bakal kering-kering, benar. Gak bisa masak-masak. Ya, benar. Jadi makanya apa tuh ya? Perasaan kalian pembelajaran kali ini? Mantap. Rasanya, mantap. Mantap. Silakan anak-anak kalian menyimpulkan dari pembelajaran kita. 1. Udah. Konduksi. Perpindahan Perbedaan color panas tanpa zat perantaranya ikut serta. Yang kedua ada konveksi. Apa itu konveksi? Perbedaan panas dengan zat perantaranya ikut serta. dengan zat perantaranya ikut. Oke. Kalau radiasi perpindahan color? Perpindahan color tanpa zat perantara. Ya, jadi langsung ya. Ustazah mau meminta kalian ya memberikan usulan pembelajaran selanjutnya seperti apa. Ya, silakan yang mau mengusulkan pembelajaran selanjutnya. Ya, Zahwa gimana? Jadi kalau itu apa namanya, sebelum belajar gitu kayak kita tuh ngeluarin satu kata motivasi buat diri kita yang bisa memotivasi diri. Kayak misalnya kan habis absen nih Ustazah Zahwa hadir, terus habis itu kita kasih kata-kata kayak misalnya tetap tersenyum dalam kondisi apapun. Bisa. Iya. Ya, Kalau akhirnya maunya tebak-tebakan. Sebelum belajar kita tuh tebak-tebakan gitu Ustazah, tapi tebak-tebakannya itu menyangkuti pelajaran kita gitu. Ustazah akan tampung sarannya usulannya supaya pembelajaran kita lebih baik lagi, lebih seru lagi di pembelajaran berikutnya. Siapkan ya materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang energi. Sebelum ditutup, Ustazah ingin kalian mengerjakan penugasan ya, puisi tadi nanti Ustazah kirimkan linknya. Kerjakan ulang di tes awal. Nanti kita lihat ada perubahan nilai atau tidak. Nah, kalau tadi banyak yang salah, nah ini kita lihat perubahannya. Kalian cari satu benda yang ada di sekitar rumah kalian yang berkaitan dengan perpindahan color. Apa aja? Kayak tadi misalkan ada wajan, terus kalian buat video vlog tentang benda tersebut. Dan bagaimana sih proses perpindahan colornya? Kumpulkan video tersebut di grup WhatsApp. Ustazah yakin kalian pintar-pintar membuat videonya, jadi pasti keren-keren. Mari kita tutup dengan berdoa lagi, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Jazakumullah khair atas partisipasinya. Pembelajaran kali ini sudah aktif, sudah mau berbagi dengan yang lain, dan juga kalian sudah mau menghargai pendapat teman-teman yang presentasi atau yang lainnya. Terus belajar, jaga kesehatan. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan penilaian akhir semester. Semoga Allah mudahkan belajarnya dan mengerjakan. Pokoknya the best lah kalian. Sama Ustazah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Haura, Bener. bye-bye Alia, bye-bye Zaida, bye-bye Hajra, bye-bye Yasmin. Assalamualaikum, hai guys, perkenalkan nama saya Vicky Kirani dari kelas 7 Cuk Mutia. Jadi saya sedang belajar tentang perpindahan kalor. Nah, ini adalah alat yang memanfaatkan tentang prinsip perpindahan kalor. Nama alat ini adalah oven. Alat ini bekerja dominannya secara konveksi, di mana kue yang kita panas akan cepat matang karena ada aliran konveksi di dalamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Aska Zakia Wafa dari kelas 7 Cut Mutia. Saat ini saya sedang belajar tentang perpindahan kalor. Benda yang saya tunjukkan ini adalah setrika, di mana setrika ini menerapkan prinsip perpindahan kalor yaitu konduksi. Panas yang diberikan dari setrika ke baju melalui perantara. Jadi, kita bisa memanfaatkan proses perpindahan kalor ini dengan cara konduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Vina Nenatul Izzah dari kelas 7 Cut Mutia. Ketika kita sedang memasak air. Nah, jadi salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi, kita sedang memasak air, lalu kita memegang tempat pegangannya, maka terasa panas. Itulah contoh perpindahan kalor secara konduksi. Saya sedang belajar perpindahan kalor. Saya akan menjelaskan tentang radiasi. Di sini ada pakaian basah. Basah dijemur atau dipanaskan di bawah terik matahari beberapa menit akan kering. Terima kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.